Tribuners, selamat sore. Bagaimana kabar Anda pada sore hari ini? Senang sekali saya Ilu Devi Sania dapat kembali menyapa Tribuners kali ini dalam program Tribun Timur Update. Tribuners, pria asal NTT berinisial AU yang sebelumnya ditemukan tewas dalam Ini digegerkan oleh penemuan mayat di dalam kamar kos, tepatnya di atas kasur dengan posisi korban bersimbah darah dengan luka terbuka di bagian wajah. Korban ini berinisial AU, umur 45 tahun, seorang sopir logistik. Ini ditemukan tak bernyawa di dalam kamar seorang diri oleh pengurus kos dan dilaporkan kepada RT setempat. Setelah RT setempat menerima informasi tersebut, kemudian menginfokan ke pihak kepolisian dan polisi dari Polsek Biringkanaya ini langsung mendatangi lokasi bersama Inafis Polrestabes Makassar dan juga Pol Bidokes Polda Sulsel. Di lokasi, polisi kemudian melakukan olah tempat kejadian perkara, kemudian didapati adanya luka cukup serius di bagian wajah korban dengan sebuah uh, terduga pelaku AD ini mengakui perbuatannya telah membunuh korban, yaitu pertama pelaku mengaku dichat oleh korban untuk diminta untuk memijat korban begitu. Namun terduga pelaku tidak langsung datang dan hanya membalas akan datang saat waktu lowong begitu. Kemudian pada pukul 1 dini hari atau beberapa jam sebelum korban ditemukan meninggal, terduga pelaku ini kemudian berpesta miras begitu, meminum minuman keras. Setelah itu terduga pelaku datang ke kamar korban, di mana saat itu korban yang sudah dalam kondisi tertidur di dalam kamar. Terduga pelaku mengaku langsung mengambil batu dan menghantam korban dengan batu awalnya. Saat dihantam batu, hasil interogasi polisi menurut penuturan Kapolsek Biringkanaya Kompol Setiawan, korban tidak melakukan perlawanan, lalu terduga pelaku langsung menghantam wajah korban menggunakan cangkul yang ada di depan kos korban. Ada 2 hantaman cangkul yang diarahkan ke wajah korban dan terduga pelaku ini tega atau nekat melakukan aksi sadis seperti itu. Dari hasil interogasi, ia mengaku menaruh dendam terhadap korban karena terduga pelaku mengaku kerap mendapatkan perkataan kasar dari korban sehingga dendamnya pun memuncak dan terjadilah peristiwa pembunuhan pada Minggu dini hari ataupun Senin kemarin. Iya, rekan Emba, kemudian pada saat pelaku ini ditemukan, mungkin siapa yang kali pertama menemukan pelaku sudah tidak bernyawa? Apakah masyarakat sekitar? Dari pengakuan Ketua RT setempat, ia mendapatkan informasi sekitar pukul 9 WITA pagi kemarin, itu dari pemilik kos. Jadi informasi awal yang ditemukan ini dari pemilik kos setempat. Ya, untuk korban sendiri, rekan Emba, apakah saat ini masih berada di Kota Makassar atau sudah kembali dipulangkan ke keluarga di NTT? Sejauh ini untuk korban pada Senin kemarin setelah olah TKP, jenazah korban langsung dibawa ke RS Bayangkara. Untuk posisi terakhir hingga kini kami belum mendapat informasi apakah jenazah korban sudah diambil oleh keluarga korban atau masih berada di RS Bayangkara. Ya, untuk pelaku sendiri, apakah dari pihak kepolisian sudah menetapkan pasal yang disangkakan kepada pelaku, rekan Emba? Ya, betul gitu. Jadi terduga pelaku ini sudah ditetapkan tersangka dengan tersangkaan pasal pembunuhan berencana, yang mana ancaman hukumannya itu maksimal kurungan penjara 20 tahun penjara.
Baik, terima kasih rekan Emba atas laporan Anda dari Makassar. Kami menantikan berbagai informasi dan juga berita menarik lainnya dari Makassar dan sekitarnya. Selamat sore, selamat kembali bertugas. Dan Tribuners berikut dapat disaksikan liputan selengkapnya terkait dengan pembunuhan yang menimpa salah seorang warga di Telkomas yang berasal dari NTT. Ya. Ini pertamanya Cangkul kau ambil di mana? Di blok situ. Maksudnya dalam kosnya atau di luar? Di luar. Di mana di luar? Di belakang kamar. Pintu. Pasar orang masuk. Memang di situ tanah kosong kah? Oh, ada Cangkul di situ. Tidak di. Yang mana? Tos pak. Bawa semua kita sih tidak tiga. Telepon saja benar. Ada ya. Ini benar. Ini cocok ini Cangkul kau pakai. Iya. Ini pertamanya Cangkul kau ambil di mana? Di blok situ. Maksudnya dalam kosnya atau di luar? Di luar. Di mana di luar? Di belakang kamar. Pintu. Pasar orang masuk. Memang di situ tanah kosong kah? Oh, ada Cangkul di situ. Tidak di. Yang mana? Tos pak. Bawa semua kita sih tidak tiga. Telepon saja benar.
Ya ada nggak saya? Ini benar. Ini cocok ini cangkul mau pakai. Iya. Ini pertamanya cangkul kau ambil di mana? Di blok situ. Kosnya dalam kosnya atau di luar? Di luar. Di mana di luar? Di belakang kamar. Ambil pintu. Di pasar orang masuk. Memang di situ tanah kosong kah? Oh, ada cangkul di situ. Tidak di. Yang mana? Tos pak. Bawa semua kita sih tidak ya. Telepon saja benar. Sini. Sini udah. Sini. Mau dulu masuk sebentar. Dia berdua. Ya ada nggak saya? Ini benar. Ini cocok ini cangkul mau pakai. Iya. Ini pertamanya cangkul kau ambil di mana? Di blok situ. Kosnya dalam kosnya atau di luar? Di luar. Di mana di luar? Di belakang kamar. Ambil pintu. Di pasar orang masuk. Memang di situ tanah kosong kah? Oh, ada cangkul di situ. Tidak di. Yang mana? Tos pak. Bawa semua kita sih tidak ya. Benar untuk pelaku tersebut sudah kita amankan di kantor. Jadi kita melalui kemarin pukul siang kemarin kita melakukan olah TKP. Kemudian setelah itu kita ke Polsek untuk melakukan konsultasi. Kemudian kita memanggil ada beberapa saksi, yaitu dari teman-teman korban. Kemudian kita melakukan serangkaian penyelidikan. Akhirnya kita menemukan satu pelaku yang inisial AD itu mengakui perbuatannya bahwa dia melakukan pembunuhan tersebut. Motifnya apa? Kalau motif sesuai dengan keterangan dari pelaku ini dendam. Dari dendam sudah lama yang dipupuk karena memang sering dilontarkan oleh korban kata-kata kasar kepada pelaku pembunuhan tersebut. Juga lontaran kata-kata kasar, kemudian ini dari pelaku ini sudah numpuk dari lama kekesalannya. Kalau rencana pembunuhan itu dia sekamar atau satu tinggal rumah dengan korban atau gimana? Dia bukan satu kamar, memang kosnya tapi ada kos berbeda, tapi dekat situ juga, pada berdekatan dengan kosan dari tersangka dengan pelaku, pelaku dengan korban. Pelaku ini berarti direncanakan? Iya betul, direncanakan, memang sudah direncanakan. Itu sejak kapan dan dia rencanakan itu? Itu memang sudah lama ya, jadi memang dari tanggal 2 memang dia sudah rencanakan, cuman pada saat baru kemarin yang
ada kesempatan. Jadi pada saat itu pelaku meminta korban meminta pelaku untuk datang ke kosan untuk dipijit. Kemudian dari pelaku tersebut mengiyakan nanti kalau misalkan dia senggang dia singgah ke sana. Kemudian sebelum dia ke sana dia pergi minum balok dulu ya sama teman-temannya, minum balok. Kemudian jam-jam setengah 1 malam itu dia langsung ke TKP untuk melakukan pembunuhan tersebut. Kalau caranya membunuh kan bagaimana? Caranya bisa dia bunuh. Kalau untuk caranya itu dia memakai batu dulu. Jadi pada saat dia masuk ke dalam, itu dia memang sudah menyiapkan batu. Batu itu memang besar, dia ngangkat itu pakai 2 tangan. Kemudian awalnya dia memang memakai itu untuk melakukan pembunuhan. Kemudian dia hantam 1 kali pakai batu. Tidak ada perlawanan karena memang pada saat itu korban tidur. Kemudian setelah itu langsung mengambil cangkul yang ada di depan kamar korban, kemudian langsung memakai cangkul itu langsung membunuh ya, menghantam ke arah mukanya sebanyak 2 kali. Apa ada unsur anu Kunan? Pembunuhan rencana Kunan? Ya jelas. Jadi memang tadi saya sampaikan, memang dia sudah rencanakan. Jadi pada saat itu kan dia memang dipanggil sama korban untuk ke rumah untuk pijit si korban ini. Nah pada saat itu udah dia mulai merencanakan di situ, tapi dia pergi minum dulu ya, Nah setelah dari minum dia sudah panas, sudah mulai naik emosinya juga, beranilah dia itu kan. Nah sudah langsung ke TKP, jalan kaki aja, karena memang dekat di tempat dia biasa minum balok itu, dekat dari TKP. Sudah tersangka pelaku Nah, pasalnya pasal apa? Kalau untuk pasal itu dia kita kenakan pasal 459 sub pasal 458 ayat 1. Ancamannya 20 tahun penjara. Terkait Terkait dengan pasal pembunuhan berencana. Dan kalau pelaku sendiri memang profesinya apa? Apakah sama korban atau gimana? Iya sama, tapi dia beda tempat ya. Tapi memang sama profesinya sama. Sopir juga ya. Dia sopir. Awas itu nak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.